pertemuan ini dan beberapa pertemuan ke depan sampai awal Maret kita akan belajar tentang listrik dinamis ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya atau KD-nya lumayan cukup banyak ya. Untuk listrik ini harusnya bisa sampai lebih dari berapa ya, 4 atau 8 pertemuan, harusnya bisa sampai belasan pertemuan ya, karena banyak yang harus dijelaskan di sini. Tapi mudah-mudahan nanti sampai awal Maret menerapkan konsep rangkaian listrik, lalu energi daya listrik, menjelaskan sumber energi listrik dan kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi alternatif, serta upaya menghemat energi listriknya ini bisa tersampaikan sampai awal Maret nanti ya. Dan juga menjelaskan konsep listrik statis ya, maaf. Harusnya dinamis di sini. Oh, itu KD yang dulu ya, mohon maaf terbawa. Harusnya ini ya, menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, lalu sumber energi listrik alternatif, serta upaya menghemat energi listrik. Nah, ini ya. KD-nya harusnya seperti itu. Lalu tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi macam-macam bahan yang dapat menghantarkan arus listrik yang berupa konduktor, isolator, dan semikonduktor. Lalu juga dapat menyelidiki pengaruh luas penampang terhadap panjang suatu penghantar dan terhadap nilai hambatan dari suatu penghantar listrik. Itu tujuan pembelajarannya. Intak yang Bapak ambil dari Quran Surat An-Nur ayat 35. Jadi di sini dijelaskan atau dari terjemahannya ya. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Memang untuk Quran Surat An-Nur ini kita harus lebih dalam ya memahami terjemahan dari Quran Surat An-Nur ayat 35 ini, karena banyak hal-hal yang tersirat di sini ya, terutama dari sisi teknologi gitu ya. Ini kan Allah menyebutkan cahaya yang tanpa minyak di situ ya. Lalu cahaya langit dan bumi yang perumpamannya seperti sebuah lubang yang tak tembus, di dalamnya ada pelita besar. Jadi kayak maksud lampu gitu ya. Jadi akan ada teknologi-teknologi yang dibuat manusia, terutama tentang cahaya ini ya. Yang pasti yang kita pahami sekarang kan lampu ini bisa dienerginya oleh listrik ya, bisa nyala lampu tersebut oleh listrik gitu. Nah, mungkin kedepannya akan banyak sekali ilmu-ilmu baru ya, inilah Al-Quran ya. Jadi walaupun diwahyukannya kapan gitu ya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tapi bisa terpakai hingga sekarang, mungkin ke depan juga ya, di masa depan akan seperti apa teknologi-teknologi yang berhubungan dengan cahaya. Kalau sekarang mungkin ya kita masih bahas listrik ya, tapi untuk transfer data sekarang sudah pakai cahaya, pakai tenaga cahaya. Kalau kalian pasang wifi gitu ya, itu kan pakai kabel optik. Nah, optik ini kan untuk cahaya kan. Nah, jadi untuk transfer data yang sangat besar itu pakai kabel optik ya. Jadi pakai energi cahaya. Kecepatan cahaya juga luar biasa ya. Sangat-sangat cepat gitu. Nah, ini sudah mulai, teknologi sudah mulai ke arah sana. Jadi nggak pakai listrik lagi ya. Nah, jadi untuk teknologi elektromagnetik ya. Nah, ini sudah mulai pakai energi cahaya di situ. Luar biasa ya. Jadi Quran Surat An-Nur ini menjelaskan yang sangat dalam sekali ya untuk teknologi ke depannya.
Mungkin kedepannya bisa yang lain-lainnya pakai tenaga cahaya, pesawat ya, energi kecepatan pesawat sama bisa mengimbangi kecepatan cahaya gitu. Bisa saja terjadi seperti itu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya di Tidak Tatap Muka ya, menggunakan Google Sheet, sudah Bapak berikan materinya tentang rangkaian listrik ya. Jadi rangkaian listrik ini ada yang terbuka dan tertutup. Nah, hati-hati jangan tertukar ya. Mana rangkaian listrik yang terbuka dan mana rangkaian listrik yang tertutup. Bapak contohkan lah ya, seperti ini nih. Kalian mungkin punya terminal atau colokan yang ada lampunya seperti ini ya, ada cut off-nya ya, ada on off-nya. Ini kan cut off ya. Nah, ini posisinya sedang on ya. Ada garis stripnya di sini ya. Itu kan tandanya buat on. Kalau bulat berarti off gitu. Nah, ini off ya. Nggak nyala gitu lampu. Tapi ini on. Nah, posisi on-nya ini adalah contoh dari rangkaian tertutup. Nah, jadi nyambung ya. Ketika di on kan cut off-nya. Nah, ini posisinya listrik dengan rangkaian tertutup. Nah, kalau di off kan berarti ini rangkaian terbuka. Nah, berarti di sini ada yang ya, Faza Adam disuruh beli gula, siap. Apa-apa ya, kalem. Nah, ini kalau on berarti nyambung ya, rangkaiannya tertutup. Nah, kalau ketika off, nah jadi ada yang tidak nyambung, berarti rangkaiannya terbuka. Itu saja ya. Dia harus hati-hati tertukar rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup, karena dari jawaban kelas lainnya kemarin Bapak di TTM-nya kasih soal evaluasi masih sering tertukar antara rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Jadi yang bisa menghidupkan lampu itulah rangkaian tertutup ya, karena nyambung gitu ya. Tapi kalau yang lampunya mati berarti masuk rangkaian terbuka. Ada yang terbuka switch-nya di situ ya, atau cut off-nya bisa disebut juga seperti itu. Ya. Mudah-mudahan kalian paham ya perbedaan antara rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Bisa lah di sini. Kalau tertutup kan nih tidak ada jalan apa namanya? Ya tidak ada yang bisa melintas gitu ya dari rangkaian ini. Tapi kalau yang terbuka nih ada kayak semacam terbuka ini ya. Jadi lampunya tidak nyala atau mati. Lalu kemarin juga di Google Sheet ini Bapak berikan juga materi tentang arus listrik ya. Sumbernya juga dari internet ya, kalau dari buku memang ya kurang lebih sama lah seperti itu. Nah, perumpamaan arus listrik ini seperti aliran air ya. Nah, kalau kalian lihat di yang B ini air dalam bejana gitu ya, dalam sebuah wadah. Ada yang A dan ada yang B. Kalau di sini kalau lihat perbandingan antara A dan B, jelas ya A yang paling banyak, B paling sedikit. Kemanakah arah aliran air? Ya jelas berarti aliran air akan mengalir dari A ke B, karena A lebih banyak daripada B, seperti itu, sampai semuanya seimbang gitu ya, sama banyaknya. Nah, jadi air ini akan mengalir dari yang potensial tinggi di A ke yang potensial rendah. Sama seperti listrik juga seperti itu ya. Di A dan B ini kita bandingkan, yang A lebih banyak yang listrik positifnya di sini, dan B lebih sedikit listrik positifnya. Jadi otomatis arus listrik akan mengalir dari yang A potensial tinggi ke B yang potensial rendah ya. Jadi arah arus listrik itu dari yang listrik positifnya banyak ke yang listrik positifnya sedikit. Seperti itu ya. Jadi untuk arus ini yang mengalir adalah listrik positif ya. Perlu dibedakan dengan listrik statis di listrik damis ini. Kalau yang sudah dijelaskan di listrik statis kan yang berpindah itu elektronnya ya. Ketika benda digesek-gesekkan gitu ya, penggaris plastik dengan kain gitu ya, digesek-gesekkan,
maka elektron yang ada di dalam kain tersebut akan berpindah ke penggaris plastik. Elektronnya yang berpindah ya di situ. Tapi kalau di listrik dinamis, ini ada yang disebutnya listrik positif ya, yang muatannya positif. Ini akan berpindah juga ya dari yang potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, bagaimana dengan yang elektronnya? Nah, kalau misalkan gini ya, ini dari A yang sebelah kiri Bapak, yang B sebelah kanan Bapak ya. Ini yang positifnya banyak, ini yang positifnya sedikit. Jadi arah arus akan menuju ke sini ya, arah arus listrik positif ya. Arah arus itu menunjukkan listrik positif yang berpindah dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, bagaimana yang elektron? Elektron juga berbanding terbalik ya, pindahnya ke sini. Dari yang potensial rendah ke yang tinggi gitu. Dari yang sedikit positifnya ke yang banyak positifnya. Seperti itu ya. Jadi yang positif ke sini, yang negatif ke sini. Jadi terus akan mengalir seperti itu ya. Jadi arahnya nggak akan dengan sama yang dengan arus gitu ya, arahnya nggak sama dengan yang arus listrik. Nah, contoh seperti ini ya, ini pada gambar di mana arah arus itu ke kanan ya, tapi arah elektron itu ke kiri seperti itu, karena di yang arus ini arah ke kanan ini berarti potensial tingginya ada di sebelah sini ya. Jadi mengalir di kutub positif ke kutub negatif. Ini kutub positif, ini kutub negatif, artinya di sini lebih banyak yang positifnya ya, lebih banyak listrik positifnya di sebelah sini dibanding yang sebelah sini. Begitu juga kalau di sini lebih sedikit listrik positifnya, berarti lebih banyak listrik negatifnya. Sama, elektron juga akan berpindah dari listrik negatif yang banyak ke listrik negatif yang sedikit. Gitu. Berpindahnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya untuk arus listrik. Yang penting arahnya itu dari yang proton, beda di sini ya. Dari yang listrik positifnya lebih banyak ke listrik positifnya yang sedikit. Tuh ya, arah arus listrik. Lalu kemudian juga di materi kemarin bagaimana menentukan kuat arus listrik. Jangan ini menggunakan persamaan ini ya. I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik, itu merupakan muatan listrik per satuan waktu detik ya. Jadi untuk mencari kuat arus listrik itu dihitung menggunakan muatan listrik dibagi dengan waktu dalam satuan detik. I-nya itu satuannya ampere dan Q-nya itu satuannya coulomb. Seperti contoh ini ada suatu penghantar mengalir muatan listrik sebanyak 80 coulomb selama 0,5 menit. Hitung berapa arus listrik yang mengalir pada penghantar tersebut. Kira-kira berapa nih arus listrik yang mengalir pada penghantar tersebut. Silakan coba kalian kerjakan. Yang paling cepat boleh disampaikan ke Bapak ya, nanti dapat poin. Nah, ini menggunakan persamaan ini ya. I sama dengan Q per T. Jadi untuk nyari arus listrik, di situ ada kolomnya dan ada waktunya. Tinggal dihitung saja. Ada yang sudah mengerjakan? Boleh? Boleh, silakan nanya. 8/3 ampere. 8/3 ampere. Dari mana itu bisa dapat 8/3 ampere? Boleh dijelaskan? Kan 80 coulomb, terus 0,5 detik, 0,5 menit kan ya. 30 detik. Jadi 80 per 30 jadi 8/3. Disederhanain. Sip, mantap ya. Jadi yang didapat tadi 80 coulomb per 0,5-nya dijadikan detik ya. Jadi 30 detik. 0,5 kali 60 ya. Jadi 30 detik. 80 per 30 sederhananya kataannya tadi 8/3 ampere. Itu sudah benar ya. Jawabannya sampai situ sudah tepat. Atau boleh mau didesimalkan juga boleh ya. 8 dibagi 3 berarti 2, berapa tuh?
8. 2,67. Oh iya benar, bisa ya. 2,67 ampere. Boleh dalam bentuk pecahan seperti tadi yang Anya sampaikan, maupun yang boleh dalam bentuk desimal ya, seperti yang Nisa sampaikan barusan. Jadi jawabannya 83 ampere atau 2,67 ampere. Bagus ya, gampang sekali ya untuk mencari kuat arus listrik ini. Yang penting ingat rumusnya ini aja ya. I sama dengan Q per T, atau kalau dulu Bapak sih ingatnya Q I T gitu. Kalau cari Q kan tinggal I kali T, jadi kit gitu, ingatnya kit. Jika mau nyari I ya tinggal Q dibagi T aja, atau mau nyari Q tinggal I kali T, jadi ingatnya kit gitu. Kalau Bapak ya dulu sampai sekarang pun masih ingat ya pelajaran di SMP fisika waktu itu ya, kit buat nyari listrik itu kit ya, tinggal diuraikan saja ya mau nyarinya apa, seperti itu. Yang sekarang adalah kita bahas tentang hambatan ya. Hambatan atau resistor ini dilambangkan dengan huruf R ya, R besar. Bukan seperti yang sering dituliskan baik di apa gitu ya. Di tulisan R itu kan artinya ada yang menyebutkan racing atau apa gitu ya. Nah, kalau yang R di listrik ini adalah untuk resistor atau hambatan ya. Di mana si hambatan ini fungsinya untuk mengatur besar kecilnya arus listrik yang mengalir melalui rangkaian ya. Nah, besaran resistornya itu disebut dengan satuan ohm gitu ya. Nah, ini hambatan ini digunakan barangkali mungkin listrik yang ada di rumah itu kuat arusnya sangat besar gitu ya. Ada juga yang kecil gitu. Jadi tergantung spesifikasi dari alatnya gitu ya. Kalau alat elektronik misalkan handphone kuat arus yang dibutuhkannya kecil gitu, maka dia pakai charger ya yang tadi kalian tunjukkan. Nah, itu ada pengubah atau ada yang mengatur arus yang masuk ke ke HP tersebut atau ke laptop juga seperti ini. Ini contoh charger laptop, mungkin kalian bisa lihat juga di sini di spesifikasinya ada keterangan di sini nih. Kalau yang laptop Bapak di sini ada input arusnya itu 1,7 ampere ya. Terus tegangannya antara 100 sampai 240 volt yang masuk ke charger ini. Tapi outputnya yang dikeluarkan dari charger ini supaya masuk ke laptopnya yang dibutuhkan itu outputnya 20 volt dan kuat arusnya 2,25 ampere. Seperti itu ya. Nah, jadi ada pengubahnya di sini ya. Salah satunya dengan dimasukkan resistor atau penghambat. Nah, hambatan ini bisa untuk mengatur besar atau kecilnya kuat arus yang masuk ke perangkat yang dibutuhkan gitu ya. Jadi tergantung alatnya, karena tidak boleh begitu saja tiba-tiba listrik yang besar masuk ke alat ya, bisa membuat alatnya langsung cepat rusak gitu. Lampu juga sama ya, nanti di lampu juga ada resistornya yang bisa mengubah kuat arus yang masuk sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lampu tersebut atau yang dibutuhkan oleh alat elektronik tersebut ya. Jadi masing-masing alat itu punya spesifikasi masing-masing. Jadi nggak bisa sebebas-bebasnya gitu ya masuk. Jadi harus sesuai. Supaya apa ya? Supaya awet, supaya panjang bisa digunakan. Kan nggak mau juga ya kalian punya handphone yang cuman sekali ngecas gitu ya, langsung mati. Beli hari ini 10 juta gitu ya, atau kayak HP-nya Anya itu 20 juta, beli sekarang, dicas besoknya nggak bisa dicas lagi karena hanya dipakai 2 kali gitu ya. Nggak apa-apa, ada kata Anya teh aku mau orang kaya ya. Tapi kan kalau seperti Bapak kan ya, yang nggak mau juga punya HP cuman 2 kali pakai gitu ya, sekali ngecas langsung nggak bisa dipakai lagi karena
kuat arusnya yang masuk besar gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa namanya ohm? Bukan ohm telolet ohm juga ya, seperti yang viral dulu. Di sini ohmnya OHM dengan lambang seperti sigma gitu ya. Ohm ini diambil dari bukan ohm telolet ohm juga ya, diambil dari nama fisikawan Jerman yaitu namanya George Simon Ohm. Nah, mungkin si George Simon Ohm ini sering minta telolet ya. Nah, ini namanya ohm. Nah, sih ya. Yaudah, si George Simon Ohm ini menemukan hubungan langsung antara beda potensial dengan arus listrik yang dihasilkan. Makanya dia menggunakan namanya untuk satuan hambatan ini atau resistor ini ya. Alat yang digunakannya namanya ohmmeter. Jadi bisa mengukur berapa apa namanya? Bisa mengukur resistor yang masuk atau resistansinya berapa gitu ya, jelas di ohmmeter ini. Nah, berikut ini adalah jenis hambatan-hambatan ya. Jenis resistor memang yang sering digunakan itu yang konduktor gitu. Nah, konduktor ini juga kan banyak sekali. Nanti kita bahas berikutnya. Nah, sekarang mungkin untuk mengingatkan kembali nih perbedaan antara isolator dan konduktor. Di benda mana saja yang bisa menyalakan lampu dan tidak menyalakan lampu. Ini set alatnya kurang lebih seperti ini ya di gambar ya. Ini ada batu baterai dihubungkan dengan kabel, ada yang nyambung ke lampu, ada yang nyambung ke benda yang dipakai untuk menentukan isolator dan konduktornya. Artinya apa? Yang bisa mengalirkan listrik atau tidak mengalirkan listrik. Coba siapa yang mau menyebutkan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kondisi lampunya apa, kalau 1, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, dan seterusnya. Ayo siapa, silakan. Gampang sekali ini. Bapak, Apa? kalau konduktor si ininya bisa nyala, kalau isolator enggak ya? Iya, betul sekali. Eh, batang plastik mati. Batang plastik mati. Terus? Kertas mati. Ya, betul Nesa, kertas mati juga ya. Lalu, Karet mati, Pak. karet. Iya, boleh, betul, karet. Apalagi? Penghapus mati. Penghapus pensil juga mati. Ya, berarti yang sisanya nyala lampunya ya. Jadi yang isolator itu batang plastik, kertas, lalu apa tadi? Penghapus, karet ya, dan pensil. Itu harus masuk isolator. Dan yang konduktor berarti yang kawat besi, kawat timah, dan aluminium foil. Nah, jadi kenapa kalau kalian lihat ini di kabel ini ya, ini kalau dibuka kan dalamnya ada logamnya ya, ada aluminium, bukan aluminium, tembaga ya, ada kawat tembaganya di kabel ini dan dilapisi oleh karet di sini ya, karena karetnya ini menghambat atau sama sekali ya tidak mengalirkan listrik yang mengalir di kabel tersebut ya di sini. Jadi ini bahan isolator, di dalamnya ada bahan yang konduktor yang bisa mengalirkan listrik. Nah, jadi perpaduannya ya, kenapa enggak kawatnya aja yang terbuka gitu ya, kan manusia juga ini termasuk konduktor yang lumayan baik ya, walaupun rendah gitu ya, bisa mengalirkan listrik ke tanah juga. Jadi kalau nanti kepegang tanpa adanya pelapis karet seperti ini ya bisa kesetrum juga ya, nanti mungkin elektronnya atau listriknya juga akan berpindah ke tubuh atau ke bagian lain. Makanya kalau kabel, nah ini juga teknologi ya, makanya kabel bisa dibuat seperti ini ya, karena tadi ada yang untuk menghambat, yang ada untuk menghantarkan juga, seperti itu ya, perbedaan isolator dan konduktor. Nah, pada aliran listrik yang digunakan pada charger ini ya, nggak mungkin juga ya untuk menentukan besar arus
yang masuk ini menggunakan karet, menggunakan pensil, kayu maupun plastik gitu ya di dalam sini ya. Nah, ini perlu yang namanya konduktor juga ya. Jadi isolator yang digunakan pada alat listrik itu yang berupa konduktor. Karena apa? Karena tingkat tingkat hambatan setiap logam itu berbeda-beda. Nah, kenapa di kabel menggunakan tembaga? Ya mungkin karena hambatan jenis tembaga ini lebih kecil dibanding logam yang lain gitu ya. Terus sifatnya juga lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel tembaga itu bandingkan kalau besi gitu ya. Besi digunakan untuk mengalirkan listrik. Ya bayangkan aja kabel pada lurus-lurus gitu aja ya. Lebih ditekuknya kaku gitu ya. Tapi kalau tembaga nih ya bisa di kumah-kumahan gitu ya, bisa lebih fleksibel mengikuti keinginan kabelnya seperti itu. Jadi masing-masing logam atau konduktor itu mempunyai nilai hambatan yang berbeda-beda ya. Nah, cara menghitungnya si nilai hambatan ini dengan persamaan Rho dikali L per A, di mana R ini kan sama tadi ya, bukan racing, tapi resistor atau hambatan. Lalu Rho-nya itu ya, Rho di sini adalah untuk hambatan jenis setiap logam. Jadi setiap logam juga berbeda-beda ya. Besi, kemudian aluminium, tembaga, timah, terus tadi dan lain sebagainya itu berbeda-beda ya hambatan jenisnya. Dengan satuan ohmmeter. Jadi ini sudah ada satuannya yang sudah ditetapkan atau yang sudah diuji oleh yang pengujinya ya. Jadi kalau di soal hambatan jenisnya pasti ada. Lalu L ini adalah panjang panjang konduktornya atau panjang penghantarnya. Nah ini ya seperti ini. Ini ibaratkan ini kabel gitu ya, panjang penghantarnya. Lalu A ini adalah luas penampangnya ya. Jadi kawatnya mungkin ya besar kecilnya dari kawat tersebut, luas penampangnya. Nah, kalau hambatan ini maka dia berbanding lurus ya, berbanding lurus dengan panjang dari penghantar dan berbanding terbalik dengan luas penampang penghantarnya. Maksud dari berbanding lurus dan berbanding terbalik. Jadi maksudnya gini, ya makin panjang suatu penghantar maka hambatannya juga semakin besar. Jadi kalau hambatannya mau sedikit ya berarti logamnya pendek-pendek aja gitu ya. Itu hambatannya semakin kecil. Tapi berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar atau luas penampang kawat gitu ya. Kalau kawatnya makin besar gitu ya, ukurannya makin besar, maka hambatannya semakin kecil. Jadi kalau ukurannya makin kecil, contohlah kita bandingkan antara kabel yang logamnya di sini serabut dengan yang kabel tunggal. Kalau mungkin pernah kalian lihat ya, atau belum tahu juga ya, bisa cari sendiri nanti perbedaan antara kawat serabut dan kawat yang tunggal gitu ya. Nah, kawat tunggal ini dia si kawatnya lebih besar dibanding yang serabut. Kalau serabut kan kecil-kecil gitu ya. Nah, hambatannya lebih besar yang serabut. Umumnya kabel-kabel seperti ini serabut ya. Tapi kalau kabel listrik yang bisa kalian lihat yang di luar sana tuh yang tebal-tebal yang hitam gitu ya. Nah, itu biasanya kawat yang tunggal. Jadi itu ukuran kawatnya besar sekali hambatan supaya listrik yang lewat itu besar. Tapi kalau yang ini ya karena kebutuhan dari si perangkatnya juga ya supaya listrik yang masuk mungkin agak terhambat. Nah, seperti itu ya. Jadi hambatan ini untuk nyari hambatan dari konduktor ya, cari hambatan dari konduktor itu menggunakan rumus Rho dikali L per A ya. Rho-nya ada hambatan jenis, ohmmeter, L-nya itu panjang penghantar, satuannya meter, dan A ini luas penampangnya meter
meter persegi ya, seperti itu, untuk mencari hambatan dari konduktor ya, karena yang digunakan di listrik hambatannya berupa konduktor ya. Nah, maksud di sini hambatannya untuk tadi ya, untuk apa namanya? Untuk menentukan besar kecilnya kuat arus yang masuk ke perangkat elektronik gitu. Nah, coba ini ada sebuah soal. Nah, boleh kalian kerjakan dulu ya. Di sini diketahui ya, batang aluminium panjangnya 0,8 meter. Lalu luas penampang dari aluminiumnya 4 mm persegi. Jika hambatan jenis aluminium adalah 2,6 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter, maka tentukan hambatan aluminium tersebut. Nah, boleh siapa nih yang mau mengerjakan? Ya. Jadi tinggal rho-nya sudah ada ya. Hambat jenis aluminium tuh rho-nya 2,6 kali 10 pangkat minus 8. Lalu L-nya juga 0,8 meter dan A-nya luas penampangnya 4 mm persegi. Ini dijadikan meter persegi dulu ya, yang 4 mm perseginya. Ini bisa langsung dicari gitu. Oke, berarti di Aku ada Pak, aku ada. Oh, boleh. Nisa mau silakan. R sama dengan rho dikali L per A. Ya. Rho-nya kan 2,6 kali 10 pangkat min 8. Sama aku diganti jadi 26 kali 10 pangkat min 7. Terus L-nya kan 0,8, sama aku dijadiin 8 kali 10 pangkat min 1. Terus A-nya 4 mm persegi. Ya, dijadikan meter persegi dulu. Aku salah Bapak, malah dibagi 1000, harusnya dibagi persegi ya. lebih banyak. 10 pangkat berapa ya, berarti dari milimeter ke meter, 6 mungkin ya. 6. Ya, kayaknya ya. Kalau milimeter ke meter kan 3 ya. Ya, berarti 6. Oh iya, 6. 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 6. Terus 8 dibagi 4 kan 2. Ya. Terus 10 pangkat min 1-nya ditambah 6 jadi 10 pangkat 5. Terus 26 kali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 26 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,26. 0,26. Oke, siap. 0,26 ohm berarti ya satuannya ya. Ya, terima kasih Nisa sudah mewakili teman-teman yang lainnya. Di perhitungannya kurang lebih seperti itu ya, untuk mencari hambatan. Oh ya, waktunya juga sudah jam 8.45 ya. Cukup mungkin ini yang bisa kita pelajari hari ini ya.